Mari ikut kita untuk berpetualangan seru memecahkan soal kalkulus ini. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Valencia Aurelia Trianto dengan NIM akhir 066. Saya Yohana Andriningsia Nahak dengan NIM akhir 046. Saya Aprilia Teresa Roiman dengan NIM akhir 059. Saya Bernardino Mikael dengan NIM akhir 080. Dalam video ini kita akan mempelajari dan menerapkan metode substitusi untuk menyelesaikan soal integral yang kompleks. Metode substitusi itu seperti apa sih? Nah teman-teman, metode substitusi adalah metode penyelesaian matematika yang digunakan dengan cara mensubstitusikan nilai variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Di sini kita mempunyai soal penerapan integral trigonometri berupa integral dari sin pangkat 5x dikali dengan cos pangkat 2x dikali dengan dx. Untuk menyelesaikannya, kita perlu beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pertama-tama, pada kasus ini, kita dapat menyederhanakan terlebih dahulu persamaannya, yaitu integral sin pangkat 4x dikali sin x dikali cos pangkat 2x. Lalu menjadi integral dalam kurung sin pangkat 2x dipangkatkan 2 dikali sin x kali dengan cos pangkat 2x. Selanjutnya, kita dapat mengubahnya menjadi cos dengan menerapkan konsep identitas trigonometris, yaitu integral dengan komutatif. Kita dapat merubah posisi sin x dikali cos pangkat 2x menjadi cos pangkat 2x dikali sin x. Setelah kita melakukan penyederhanaan pada fungsi integral trigonometri, selanjutnya pada langkah yang kedua ini kita dapat melakukan permisalan dengan menggunakan u dari pangkat terbesar dari fungsi tersebut. Pada kasus ini, pangkat terbesarnya terdapat pada cos x sehingga menjadi u sama dengan cos x dx. Lalu kita turunkan fungsi u tersebut. Namun, perlu kita ingat kembali terkait konsep turunan trigonometri bahwa turunan dari cos x adalah min sin x, sehingga nantinya menjadi du sama dengan min sin x dx. Serta kita dapat membagi kedua ruas dengan min sin x, sehingga min sin x pada ruas kanan hilang karena dibagi oleh min sin x, dan ruas kiri menjadi du per min sin x seperti berikut, yaitu du per min sin x sama dengan dx. Selanjutnya, yang ketiga, kita dapat mulai mengartikan setiap cos yang ada pada fungsi. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat menyederhanakannya lagi dengan membagi sin x dengan min sin x. Lalu menyederhanakan kuadrat dari 1 kurang u kuadrat. Dan mengalihkan penyederhanaan itu. Nah, setelah proses substitusi yang telah kita lakukan pada sebelumnya, saatnya kita untuk melakukan pengalihan min u kuadrat dengan 1 dikurangi 2u kuadrat ditambah u pangkat 4. Seperti berikut. Jika sudah seperti ini, langkah terakhir yang hanya perlu kita lakukan adalah tinggal mengintegralkan fungsi tersebut dan mengeluarkan nilai substitusi u yang sebelumnya telah kita lakukan, yaitu berupa cos x, sehingga menjadi seperti berikut. Namun perlu diingat, dalam mengintegralkan fungsi ini, kita perlu menerapkan konsep dasar pengintegralan suatu fungsi atau integral dasar. Nah, bagaimana nih teman-teman? Setelah teman-teman menyaksikan pembahasan terkait integral trigonometri sebelumnya, pasti teman-teman sekarang tidak perlu takut lagi dong ketika berhadapan dengan integral trigonometri. Teman-teman jika bertemu dengan integral trigonometri pada lain waktu, teman-teman hanya perlu memperhatikan beberapa langkah ini. Yang pertama, pensubstitusian trigonometri dengan pangkat tertinggi. Lalu, menurunkan substitusi tersebut ke turunan trigonometri yang sesuai. Selanjutnya, menyederhanakan
fungsi yang telah disubstitusikan dan mengeluarkan nilai substitusi itu sendiri. Dan jangan lupa, sebelum mengeluarkannya, teman-teman harus mengintegralkan terlebih dahulu fungsi yang telah disederhanakan. Tapi, jangan lupa juga, integralnya harus sesuai dengan kaidah dasar integral yang telah dipelajari oleh teman-teman sebelumnya. Jadi perlu diingat, yaitu pertama-tama teman harus substitusikan terlebih dahulu trigonometri dengan pangkat tertinggi, turunkan substitusinya, lalu sederhanakan, integralkan, dan yang terakhir, keluarkan substitusinya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mengikuti video ini. Kami harap video ini dapat membantu kalian semua dalam memahami konsep integral dan teknik substitusi. Mempelajari kalkulus khususnya pada bagian integral trigonometri memanglah sangat menantang. Tapi percayalah dengan rajin belajar dan rajin berlatih, pasti akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.